evaluasinya gimana Pak untuk pelaksanaan FIFA di Surabaya? Jadi pelaksanaan FIFA pertandingan Piala Dunia U17 sangat luar biasa di kota Surabaya. Saya matur nuwun untuk semua stakeholder yang mensukseskan pelaksanaan Piala Dunia. Matur nuwun Ketua Umum PSSI, matur nuwun Pak Menteri, Pak Menpora, Pak Menteri PUPR dan semua pihak. Wabil khusus Forkompinda Kota Surabaya, wabil khusus Kapolres Tabes Kota Surabaya, Kapolda, juga untuk seluruh Dandim, Pangdam dan semuanya. Akhirnya pelaksanaannya sangat luar biasa. Juga matur nuwun kepada Gubernur yang support sejak awal sebelum Piala Dunia U17 dilaksanakan, dan terbukti dengan sinergitas dan kolaborasi ini, maka pelaksanaan Piala Dunia U17 di kota Surabaya berjalan aman, lancar dan nyaman. Bahkan satu kebanggaan kemarin ketika saya menyaksikan pertandingan Mali dengan Meksiko, dari FIFA datang mendekat ke saya menyampaikan terima kasih, dan beliau mengatakan salah satu yang terbaik dalam pelaksanaan Piala Dunia U17 adalah kota Surabaya. Mungkin apa yang perlu diperbaiki, barangkali Surabaya akan ketempatan FIFA UU yang lain, Pak? Jadi ketika ada pertandingan pertama ya yang dilakukan di Indonesia dan di kota Surabaya, sehingga kita akan melakukan evaluasi banyak hal untuk melakukan sesuai dengan arahan FIFA. Salah satunya adalah terkait dengan transportasi, shuttle bus seperti apa. Ini pertama kali kita melaksanakan dan mengalami hal seperti ini. Tapi insya Allah dari apa yang dilakukan evaluasi oleh FIFA, baik itu transportasi dan segalanya, itu LOC juga memberikan evaluasi, maka Surabaya sudah dikatakan jadi adalah yang terbaik. Jadi semoga kami ke depannya ketika ada pertandingan internasional atau pertandingan timnas Indonesia, maka bisa dilakukan di kota Surabaya. Alasannya FIFA itu apa dikatakan terbaik? Jadi adalah bagaimana kualitas rumputnya, bagaimana terkait dengan transportasinya, bagaimana kesiapan. Yang terutama yang dilihat FIFA adalah kesiapan kota itu dan kesiapan dari stakeholdernya, termasuk pengamanannya, pelaksanaannya yang terbaik di kota Surabaya. Jadi kalau saya sampaikan ini yang terbaik di kota Surabaya, bukan pemerintah kotanya, tetapi bagaimana kepengamanannya, bagaimana pelaksanaannya, bagaimana tim yang persiapan bertanding di Surabaya dengan pelayanan-pelayanan yang kita lakukan, juga terkait dengan bagian-bagian dari PSSI itu adalah semuanya, karena ini adalah bukan Surabaya tapi ini Indonesia. Pak, shuttle bus yang diminta diintegrasikan dengan stadion nanti akan ada armada khusus atau kayak kemarin Pak nyewa Harapan Jaya, PUPU yang lain? Jadi sebenarnya kalau kalau itu kita lakukan, karena kita tidak ada Piala Dunia selamanya di kota Surabaya, tapi kita melihat pertandingan-pertandingan yang akan kita dilakukan di kota Surabaya. Tapi dari pengalaman ini maka kami akan menghubungkan transportasi itu ke stadion melewati Pakal dan Benowo, tapi tidak banyak. Ada beberapa yang kita memang lewatkan. Sehingga jika ada pertandingan-pertandingan lainnya, misalkan pertandingan lokal Liga 1 Persibaya, maka juga bisa menggunakan shuttle bus itu. Jadi tidak full kita siapkan untuk jumlah yang besar. Jadi kalaupun ada pertandingan yang lainnya, kita juga akan lakukan hal yang sama seperti hari ini, tapi sudah ada bis yang lewat di sana, kita akan hitung kembali. Ya. Pak, kemarin kan tempat-tempat latihan yang dibuat latihan itu makin bagus. Sekarang nanti tindak lanjutnya seperti apa? Surabaya ini banyak talenta sepak bola, sehingga saya sampaikan siapapun yang menggunakan orang Surabaya, ketika nanti ada jam-jam latihan apapun bisa digunakan. Tapi memang harus terdaftar di Kepala Dinas Dispora ya. Dispora itu nanti apa yang kapan menggunakan apa. Yang penting itu adalah untuk warga Surabaya, karena ini menggunakan APBD Surabaya, maka kami gunakan untuk warga Surabaya. Kalau rencana wisata olahraga di GBT yang museum itu nanti kapan Pak jadinya Pak realisasi? Jadi insya Allah di tahun 2024 ya, karena kita masih berkoordinasi dengan PSSI. Kemarin kami sampaikan stiker-stiker yang terpasang itu jangan dicopot, dan beliau mengatakan bisa, dan itu akan menjadi satu bagian yang tidak terlupakan. Setelah itu ada titik atau bagian-bagian ruangan tertentu yang kita memang akan sulap, yang kita akan bekerja sama dengan yang memang punya pengalaman di bidang stadion, sehingga stadion ini sudah menjadi tempat wisata seperti stadionnya Madrid, Barcelona. Kita juga di Surabaya harus memiliki seperti itu. Ini yang kita akan lakukan, kembangkan, dan semoga di pertengahan tahun 2024 sudah bisa dinikmati lah wisata stadionnya kota Surabaya. Pak, Persebaya tanggal 26 November besok itu main Pak, pengennya main di GBT, itu diizinkan atau tidak Pak? Tempat ini bukan kami lagi yang mengizinkan.
bukan Kapolrestabes yang mengizinkan, bukan wali kota lagi yang mengizinkan, tapi pelaksanaan FIFA ini sampai dengan berakhirnya 2 Desember, sehingga sampai dengan 2 Desember ini menjadi kewenangan dari PSSI dan kementerian ya. Jadi nanti seperti apa kita ngikut saja, karena tiba-tiba kemarin tidak ada pertandingan tanggal 21, tiba-tiba diletakkan tanggal 21 di kota Surabaya. Kan ini juga bisa terjadi hal yang sama di titik dan waktu yang berbeda, sehingga ini bisa Persebaya bisa menyampaikan ke PSSI apa diperbolehkan atau tidak. Kalau kita sebagai warga Surabaya pinginnya ya nang Surabaya ya. Oke. Ya. Coba